Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farina Misarah, mahasiswa Bimbingan dan Konseling 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah konseling praktikum konseling individual. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan sebuah skenario konseling individual, di mana konseli adalah seorang siswa kelas 12 SMA yang sedang kebingungan untuk memilih jurusan yang akan ia pilih di universitas nanti. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan trait and vector, di mana konselor akan mencoba untuk menggali trait yang ada pada diri individu tersebut, pada diri konseli tersebut, untuk menyesuaikannya sesuai dengan karakteristik jurusan yang akan ia pilih selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu. Silakan masuk, boleh duduk dulu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, alhamdulillah. Kesini sama siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Jalan kaki. Kaki dekat ya? Alhamdulillah, enggak susah kan nyari rumahnya? Iya. Ya, jadi kemarin ya udah chat ibu ya, katanya mau konsultasi. Kita lagi bingung ya, katanya mau pilih jurusan apa gitu. Iya. Iya, jadi alhamdulillah ya sekarang udah ada waktu buat ketemu ya. Jadi sebelum ini ibu mau nanya dulu ya, sebelumnya udah pernah ikut konseling apa belum? Belum. Belum, jadi ini pertama kali. Iya. Tapi udah tahu apa itu konseling? Belum. Belum tahu ya. Jadi mau ibu jelasin dulu ya. Nah, jadi konseling itu suatu praktik bantuan yang diberikan oleh guru BK yang ibu kan kepada peserta didik atau konseli. Jadi Dinda di sini yang menjadi konseli. Nah, jadi untuk membantu mencari solusi, memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Nah, di sini yang memutuskan solusi itu tetap ada di tangan konseli, tangan Dinda sendiri. Jadi di sini ibu memfasilitasi, ngebantu untuk mencari akar permasalahannya seperti itu. Udah paham apa masih ada yang masih bingung konseling? Paham. Sudah paham. Nah, ibu mau jelasin lagi ya. Nah, dalam konseling ini kita itu ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Ya, namanya rahasia ya kan, jadi rahasia kan gak boleh dibongkar-bongkar gitu ya. Ya, jadi nanti Dinda boleh cerita kepada ibu, di situ ibu akan menjaga rahasianya, jadi nggak bakal ibu sebar-sebarin ke orang, nggak bakal dibikin gosip gitu tuh, nggak mungkin ya. Jadi di sini ibu juga bakal jaga rahasia. Nggak bakal digibahin. Iya, nggak bakal, tenang aja gitu ceritanya. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi Dinda ini bebas itu menceritakan apa masalah Dinda, apa yang pengen Dinda ceritakan ke ibu, boleh diceritakan aja gitu tuh, jangan perlu khawatir karena tadi juga kan ada asas kerahasiaan itu. Jadi di sini ibu juga akan menjaga rahasianya. Nah, kemudian yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, namanya sukarela berarti Dinda kesini tanpa paksaan kan? Iya, kesini maunya Dinda juga ya, pengen menyelesaikan masalah gitu kan. Nah, itu ada tiga asas itu. Jadi selama proses konseling ini kita akan memegang tiga asas tersebut. Jadi Dinda nggak perlu khawatir, Dinda bisa terbuka kepada ibu gitu. Oke, sebelum dimulai ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Kita sepakati dulu ya di sini. Nih proses konseling ini mau berapa lama? Sekitar 40 menit aja Bu. 40 menit. Oh iya, boleh 40 menit ya. Itu kita menyesuaikan juga ya sama waktunya. Iya. Oke, kalau gitu kita mulai langsung aja ya. Iya. Nah, jadi kan kemarin ibu dengar kita itu udah bilang juga ibu katanya mau konsultasi masalah jurusan. Dia bingung antara jurusan, ada dua jurusan yang bikin ibu gitu ya. Nah, kalau itu boleh diceritakan kepada ibu, bingung tentang jurusan apa, terus bingung yang bagaimana gitu. Ya, jadi sebenarnya kan Dinda ini udah kelas 3 SMA. Sebentar lagi kan mau kuliah. Jadi bingung. Dinda itu ada dua minat jurusan. Yang pertama jurusan matematika, sama yang kedua jurusan ekonomi. Itu Bu, bingungnya di situ. Jadi Dinda sekarang lagi bingung ya, punya dua minat jurusan, Dinda pengen daftar di situ ya, matematika sama ekonomi. Nah, yang Dinda bingungin ini apa sobat kalian? Bingung, jadi dua-duanya suka tapi sama orang tua
harus pilih salah satu gitu. Oh iya, kan kuliah ini pasti cuma satu Iya. ya, misalnya satu jurusan. Nah, kalau ibu mau tanya, Dinda waktu ini, tapi dua-duanya diizinin ya sama orang tua? Iya. Asal pilih salah satu gitu yang paling minat Dinda minati gitu. Oke, kalau gitu, ibu mau tanya waktu SD Dinda kamu pelajaran apa? Waktu SD pelajaran IPS. IPS. Kalau waktu terus nilai-nilainya gimana? Lebih besar IPS. IPS juga. Kalau waktu SMP Sama. sama. Kalau di SMA Di SMA juga jurusan IPS. bisa IPS juga. Ya, terus ini apa namanya, pernah ikut lomba kayak gitu pernah nggak? Belum sih kalau ikut lomba. Buat ibu tahu Dinda ini kenapa sih minat sama dua jurusan itu? Kenapa Dinda minat dari dua jurusan itu? Karena kebanyakan saudara kuliahnya di dua jurusan itu, Bu. Terus mereka sharing-sharing gitu, seru gitu. Oh, jadi Dinda suka dengar cerita-cerita dari Iya. saudara Dinda ya, jadi tertarik ya sama itu. Kalau boleh tahu Dinda cita-citanya dari apa? Cita-citanya pengen seperti ibu sih, kayak kerja di kantor. Oh, jadi di kantor gitu ya. Jadi makanya itu Dinda pengen ke ekonomi juga. Motivasi Dinda pengen kerja di kantor itu kenapa? Ya. Kenapa pengen kerja di kantor? Yang pertama, Dinda melihat ibu Dinda, terus Dinda pengen kayak ibu Dinda gitu, jadi wanita karir yang sukses, yang punya, yang kebeli banyak hal gitu, Bu. Kalau gitu Dinda nih hobinya apa? Hobinya dalam hal pelajaran gitu ya, kayak lebih hobi ke membaca, menghafal gitu. Kalau gitu kemudian kalau pelajaran matematika sama ekonominya suka dua-duanya suka apa sih gitu, kayak enjoy gitu belajarnya dua-duanya Ya, enjoy. Tapi kalau terus kayak tadi kan ekonomi sama pendidikan matematika, berarti fokusnya nih ya pelajaran yang perlu difokuskan kan pelajaran ekonomi sama matematika gitu kan. Ini kalau pelajaran ekonomi Dinda suka apa sih, enjoy nggak belajarnya? enjoy. Nilainya gimana? Ya kebetulan pelajaran ekonomi dari pas SMA gitu emang besar. Iya, pasti Dinda minat gitu ya karena semangat gitu ya belajarnya. Kalau di matematika gimana? Di matematika lumayan juga sih, di atas KKM, tapi nggak sebesar ekonomi. Berarti Dinda juga suka ya matematika pelajarannya. Gimana? Kok kelihatannya ragu sih? Ya lumayan. Tapi masih ada ragu, Iya. kelihatannya ragu gitu. Tapi di antara dua itu Dinda paling minat ke Ekonomi. ekonomi. Paling minat ke ekonomi, tapi bingung ke matematika juga. Terus kenapa dia gimana ceritanya Dinda jadi pengen matematika juga? Ya tadi, Bu, kayak ngedenger cerita-cerita saudara kayak gitu. Terus saya juga suka ngeliat YouTube yang orang Jepang, sampai orang Jepang itu tuh, Bu. Itu saya ngeliat itu, jadi kayak enak ya gitu sebenarnya matematika gitu. Tapi masih ragu-ragu kayak gitu. Berarti di sini ibu bisa lihat ya, ini sebenarnya lebih yakin ke Ekonomi. Tapi apa yang bikin masih ragu itu antara dua itu? Kalau misalnya memang minat Dinda ke ekonomi. Jadi lebih kayak gimana ya, Bu, kayak ekonomi kan banyak diminati, terus nanti peluang kerjanya juga kayak banyak saingan gitu. Terus kalau matematika nggak banyak diminati, tapi peluang kerjanya itu besar gitu, Bu. Jadi masalahnya di situ. Iya. Gitu. Nah kalau antara peluang kayak gitu kan ya seiring berjalannya waktu aja gitu tuh ya. Kalau misalnya minat Dinda memang yakin ke situ, kalau misalnya didukung dengan kemampuan Dinda juga, apalagi kan ibu juga lihat nilai Dinda tuh lumayan gitu ya, udah bagus, terus Dindanya juga minat gitu, terus sama itu ya coba aja dulu gitu tuh. Ibu yakin kok Dinda bisa kayak gitu. Nah kemudian jadi gimana, udah ada keputusan mau kemana? Kayaknya ekonomi deh, Bu. Ekonomi. Oke,
Jadi biar Dindanya yakin juga ya mau ekonomi apa matematika, nanti coba aja Dinda sekalian cari-cari gitu tuh informasi tentang jurusan yang Dinda pengen ini. Seperti apa sih nanti tuh bakal ada pelajaran apa aja yang dipelajari gitu. Terus kan katanya ada apa sih saudara yang di jurusan itu juga ya. Iya. Nanti bisa tanya-tanya juga. Jadi biar Dindanya makin yakin gitu tuh. Berarti untuk saat ini Dinda yakin ke Ekonomi. udah yakin betul. Iya, yakin. Yakin betul. Berarti kalau misalnya udah ada keputusan kayak gitu, ya kalau gitu Dina masih ada yang ingin ditanyakan nggak terkait perkuliahan? Ada sih Bu, kayak kan SMA ini kan beda sama kuliah. Terus cara belajarnya juga beda kan, katanya kalau di kuliah mah lebih ke sendiri-sendiri gitu ya Bu. Ya, jadi gimana Bu gitu belajar yang paling efektif gitu pas nanti kuliah. Oh, belajar yang paling efektif pas nanti kuliah. Ya kalau belajar yang efektif itu kembali ke diri masing-masing ya. Jadi kan tiap orang pasti ada apa ya namanya cara belajarnya masing-masing yang menurut dia efektif gitu. Yang menurut Dinda efektif belum tentu efektif di orang lain gitu juga sebaliknya. Nah nanti misalnya kalau misalnya Dinda kelas ini kalau SMA belajarnya kayak gimana nih? Malam sih mau tidur baca-baca gitu. Tapi itu efektif kan gitu ya? Lumayan, Lumayan, tapi tidak maksimal gitu Bu. Dina ngerasanya tidak maksimal, tapi efektif gitu. lumayan efektif tapi kurang maksimal. Iya. Dinda. Kalau gitu boleh diaplikasikan lagi aja nanti pas di kuliah gitu. Belajar yang sama, tapi mungkin sama Dinda dicari-cari lagi kira-kira yang bikin kurang apa ya, kurang maksimalnya apa gitu. Terus kan bisa juga nanti pas lagi habis kuliah ya baca-baca materi lagi gitu, ulang-ulang materi kayak gitu. Kan tiap orang beda-beda ya. Bisa juga Dinda mungkin apa namanya bikin jadwal misalnya hari ini mau ngapain kayak gitu, mau belajar apa, atau misalnya besok misalnya materi ini nanti Dinda coba baca-baca yang itu kayak gitu, atau pagi-pagi juga nggak apa-apa, biasa kan pagi masih segar gitu ya, tapi dicoba aja sama Dinda apa sih kira-kira cara belajar yang metode belajar yang bagus gitu. Nanti menurut abis dicoba-coba kan nanti pasti Dinda nemu yang mana yang efektif, mana yang enggak kayak gitu. Jadi kalau gitu ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya bukan tadi sudah jurusannya mau apa gitu. Sekarang bingung ke universitasnya Bu. Menurut Ibu universitas yang bagus itu di negeri apa swasta? Sedangkan saya emang bener mau kuliah gitu, nggak sambil kerja gitu. Kalau di negeri atau swasta dua-duanya juga bagus. Ini nggak ada universitas yang jelek ya gimana. Tapi kembali ke gimana kita belajarnya itu apa. Kan kita kuliah nih apa sih intinya kan buat belajar kayak gitu. Jadi mau di negeri berapa swasta juga bagus gitu tuh. Ya itu tadi, jadi balik lagi ke belajarnya gimana, kan tujuan kita kan untuk belajar kayak gitu. Jadi mau di mana aja tetap baik gitu kalau gitu. Berarti Bu sama yang kelas ngomong lebih bagus negeri sama swasta, lebih bagus negeri sama swasta, berarti itu mah nggak 100% benar gitu ya Bu ya? Iya. Jadi mau di negeri mau di swasta ya sama aja, namanya universitas kan untuk belajar juga begitu. Jadi nanti paling apa ya menyesuaikan dengan jurusan yang mau Dinda ambil gitu tuh, atau nanti mempertimbangkan akreditasi juga gitu tuh. Cari-cari aja gitu di internet kan universitas mana yang kira-kira akreditasinya bagus kayak gitu. Oke, kalau gitu masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup Bu. Sudah cukup, informasi yang Ibu berikan sudah cukup. Sudah cukup. Nah, kalau sudah cukup, dari proses konseling yang sudah kita lakukan ini, yang bisa Ibu simpulkan, jadi dia ini sebenarnya udah tahu ya minatnya kemana gitu, sukanya pelajaran apa. Kalau misalnya dilihat dari situ, kemudian dia juga sudah bisa memutuskan ya, apa sih minatnya nih mau kemana. Tadi mau kemana? Ke ekonomi. Ke ekonomi, ya udah yakin ke ekonomi ya. Berarti biar makin yakin, tadi kan Ibu bilang cari-cari informasi lagi gitu biar lebih jelas ya, biar Bundanya lebih yakin kayak gitu. Kemudian tadi Bunda juga udah nanya-nanya kan apa sih sistem belajar yang bakal
efektif kayak gimana, terus unitnya mendingan yang gimana kayak gitu kan. Jadi di sini nanti ya biar Dinda yang makin yakin gitu ya, coba explore lagi aja kayak gitu. Nah kalau dari situ yang ingin ibu tanyakan, gimana Dinda setelah mengikuti proses coaching ini? Menurut Dinda kayak Dinda jadi tahu ke depannya kemana, jadi kayak lebih terarah gitu Bu. Jadi setelah mengikuti proses counseling ini, Dinda harapannya gimana? Ya lebih yakin dengan pilihan Dinda sih Bu. Ya ibu juga ingin apresiasi ya, jadi apa sih namanya, kesungguhan Dinda sampai mau konsultasi juga kan ke ibu biar nggak bingung sendiri ya. Jadi ini ibu sangat berterima kasih karena Dinda sudah menyempatkan diri hadir untuk ketemu ibu, mengikuti proses konseling seperti itu. Kemudian semoga Dinda juga bisa lebih yakin akan keputusan Dinda. Kemudian semoga konseling ini bisa bermanfaat ya, baik bagi Dinda gitu tuh, bagi ibu juga gitu kan. Semoga ibu sangat mengapresiasi, kemudian berterima kasih karena Dinda mau terbuka kepada ibu seperti itu. Kemudian masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu. Sudah dicukupkan ya buat Dinda, proses konseling ini sudah cukup bisa ditutup ya, berarti proses konselingnya boleh kita akhiri. Iya Bu. Oke, jadi sebelum diakhiri ibu mau minta tolong isi ini dulu ya. Boleh diisi dulu. Ini silakan diisi dulu. Sudah Bu. Ini tanda tangannya. Terima kasih ya. Ya. Oke, jadi kalau begitu proses konseling ini bisa kita akhiri. Ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat juga ya bagi Dinda. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah konseling ini saya bisa punya planning gitu Bu. Ya sudah Bu, saya pulang dulu. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kalau ada apa-apa hubungi ibu lagi. Iya Bu.